Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin. Ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilma al-mujarrad la ya'khudul yad. Wahai putra, janganlah kamu menjadi orang yang bangkrut daripada amal-amal soleh, daripada ahwal keadaan-keadaan kamu kosong, nihil nilainya. Yakinlah bahwa hanya ilmu saja tidak bisa menolong tanpa amal. Kita ini dikasih modal oleh Allah dalam kehidupan di atas dunia ini. Modal itu digunakan untuk kita mendapatkan keuntungan. Kalau modal kerja berupa duit, orang yang cerdas itu tidak boleh menghambur-hamburkan modal, dibuat yang tidak manfaat, dimanage. Harus digunakan yang sekiranya mendapatkan keuntungan bisa berlipat ganda, itu modal. Kita hidup di atas dunia ini, kita hidup di atas dunia ini kasih modal, yaitu umur. Umur ini modal untuk kita bisa mendapatkan pahala dengan kita menggunakan umur ini dalam bertaat, beribadah kepada Allah. Kalau ada orang menggunakan modal untuk hal-hal yang tidak berguna, maka akan semakin bangkrut. Habis modalnya, bisa berubah menjadi banyak utangnya, tanggungannya lebih besar nanti. Begitulah juga umurnya kita ini. Kalau kita gunakan untuk hal yang tidak bernilaikan ibadah dan taat, tidak bermuatan pahala, kita ini akan bangkrut. Masuk ke akhiratnya punya amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Ya kalau maksiat udah jelas itu salah besar. Kalau bukan maksiat, nongkrong, iktikaf, ada di pos kamling, khatam, sekak 4 kali, 5 kali. Main karambol juga demikian, main kartu juga demikian. Loh, apa nilainya hidup ini? Ini namanya ta'tilul hayat. Ini sama dengan modal yang tidak digunakan untuk bekerja, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan. Itu satu kebodohan. Karena itu jangan berlalu umur kecuali dalam digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Modalnya kamu itu adalah umurnya kamu. Karena itu makmurkan dengan perbuatan yang elok dan perbuatan yang mulia, gitu. Janganlah kamu itu hidup di dunia ini justru bangkrut daripada amal-amal soleh, gitu. Minit itu semuanya. Oke. Kemudian tidak punya ahwal. Ahwal itu begini, manusia itu ketika melakukan maqamat itu akan muncul ahwal. Contoh, ada maqamat itu disebut misalnya at-taubah. At-taubah, tobat misalnya.
Tobat itu membuat manusia itu menyesal daripada perbuatan maksiat. Sehingga dia tadi itu mungkin menangis, menyesali perbuatan maksiatnya. Ini namanya hal. Membuat manusia itu mempunyai keadaan yang berubah gitu. Paham ya? Astagfirullah, beguyonan. Lah ini orang khali anil hal, nol daripada keadaan. Ibarat bisa makan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya, ini suatu kebodohan. Orang itu Pak, kalau melihat film horor, kalau dia melihat film horor, kadang-kadang bisa terbawa takut. Kenapa? Kebayang pocongnya, kebayang itu. Lah kita ini kadang-kadang diceritain neraka tapi nggak takut. Ini ada hal. Ceritai surga yang begitu nikmatnya tapi nggak ada semangat untuk ingin masuk surga. Lah orang demikian ini anil ahwali khaliyah, kosong daripada ahwal keadaan gitu. Paham ya? Dan yakinlah kamu bahwa ilmu ini kalau tanpa diamalkan nggak berguna bagi yang punya ilmu, nggak bisa menolong Pak. Kalau ada orang beli pulpen yang hanya sekedar dibuat untuk pajangan ada di kantong tapi tidak dibuat nulis, ini kira-kira orang waras apa enggak ini? Kalau ada orang beri pacul juga hanya sekedar ditaruh tapi tidak digarap sawahnya, nggak dipacul sawahnya, ini waras apa enggak? Nah kamu belajar ilmu ini tidak untuk kamu amalkan, waras enggak ini? Yakinlah ilmu tanpa amal itu kosong daripada amal. La yakhudul yad la yanfa, tidak akan memberikan manfaat kepada yang punya ilmu. Artinya ilmu itu harus diamalkan. Misalnya begini. Lau kana ala rajulin fi bariyah asyratu asyafin hindiyah. Seandainya ada seseorang yang hidup di hutan, kemudian dia membawa 10 pedang yang produksi orang India. Ini pedang yang tajam maksudnya. Malah ma'a aslihatin ukhra, tambahin lagi alat-alat perang yang lainnya, ada panah, ada tombak. Wa kana rajul syuja'an wa ala harbin, orangnya nekat. Coba yang punya anak jangan dilepas anaknya supaya tidak rame, tidak apa-apa, anak main-main tidak apa-apa, tapi jangan saling mengganggu, jangan terlalu dilepas. Akhirnya masjid dibuat main-main nanti, sambil diatur gitu, tidak apa-apa, biasa anak, tidak apa, tapi sambil dikasih tahu jangan rame gitu. Kemudian orang yang bawa pedang ini orang yang nekat, orang ahli perang. Kemudian ternyata dia ketemu dengan asadun mahib, seekor singa yang sangat menakutkan. Lapar lagi singanya. Fama dhannuk, bagaimana sekarang perasaan kamu membayangkan orang ini? Pertanyaannya begini. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila istimaliha wa darbiha? Apakah pedang, alat perang, semuanya yang ada pada orang tadi itu bisa melindungi dia daripada bahayanya singa ini tanpa digunakan, tanpa dipukulkan kepada itu singa?
Apakah cukup dengan membawa itu akan selamat? Wa minal ma'lum annaha la tadfa. Dan itu sudah hal yang maklum, tidak bisa manfaat, tidak bisa mencegah bahayanya singa, illa kecuali bitahri wadarab, ya ditebaskan ke singa tadi itu, dipukulkan ke singa. Jadi apakah kalau ente dengan pakaian tentara maju kemudian tanpa kamu gunakan senjata di medan pertempuran akan menang? Ya konyol. Punya ilmu nggak diamalkan, sama dengan bawa pedang tidak dipukulkan kepada singa itu. Ini konyol jadinya. Karena itu yang dimaksud yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu ilmu yang diamalkan. Orang alim nggak ngamalkan ilmu itu seperti perpustakaan, cukup numpuk-numpuk kitab. Emangnya lemarinya jadi alim? Malah di Al-Quran itu kalau orang punya ilmu nggak ngamalkan ilmunya, diibaratkan orang ilmu daripada golongan Yahudi, tahu ilmu Taurat tapi nggak ngamalkan ilmu Taurat. Alladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang dikasih ilmu Taurat tapi nggak ngamalkan isinya Taurat, itu adalah seperti keledai bawa kitab. Jadi kalau Taufik As-Segaf ini bawa kitab tapi nggak ngamalkan isinya, padahal tahu ini keledai bawa kitab, ya pakai jubah. Ini santri-santri juga begitu, keledai bawa kitab, ada bawa pulpen, ada bawa ini. Kenapa? Tahu isinya, tidak mengamalkan isinya. Jadi banyak keledainya nantinya akhirnya kita ini. Karena itu niati kalau dapat ilmu diamalkan itu ilmu. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyah. Demikianlah jika ada seseorang misalnya dia sudah mempelajari 100.000 masalah keilmuan, bukan hanya satu ilmiah saja, 100.000 keilmuan. Wa 'allamaha, dia ngajarkan ilmu tadi itu. Wa ta'allamaha, dia mempelajari ilmu tadi itu. Walam ya'mal biha, tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. La tufiduhu, ini semuanya tidak akan memberikan faedah kepada dia. Illa bil amal, kecuali dengan mengamalkannya. Paham ya? Paham. Jadi ilmu itu bukan tujuan, tapi itu ilmu adalah mengajarkan kita cara kita beramal. Kira-kira logis nggak orang yang apal tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, yang membatalkan sholat, bahkan targhib sampai mendetil, tapi nggak sholat, dia nggak sholat misalnya, logis nggak ini? Ini kan model ini orang ini. Kira-kira pantas nggak orang tadi tahu tentang hukumnya puasa secara mendetail tapi nggak puasa tanpa ada uzur? Kok nggak logis ya? Apakah ini dikatakan ulama warasatul anbiya yang tidak mengamalkan ilmunya? Ya bukan dong. Ya bukan. Ini perpustakaan namanya. Hanya sekedar bisa membahas tapi tidak mengamalkan isi, gitu. Masya Allah. Kalau orang dulu itu bilang al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu adalah khasyah kullu, semuanya membuat manusia itu takut kepada Allah.
Takut kepada Allah bukan gemeter-gemeter. Takut kepada Allah enggak berani maksiat kepada Allah, selalu ingat, enggak berani lupa kepada Allah gitu. Yu'raf bidzaka ahduh, dulu itu yang disebut orang yang berilmu bisa diketahui. Rajin sholat berjamaah, ada di shaf pertama, sering iktikaf di masjid, selalu qiyamul lail, selalu berzikir kepada Allah, selalu baca Quran. Itu sudah yu'raf, sudah dikenal. Tapi kalau sekarang yang debat, yang pintar ngomong, yang pintar ceramah, yang pukul sana pukul sini, yang membuat fitnah, disebut alim. Kalau dulu enggak. Alim itu jarang berbicara, mereka ahlul khosyah, orang yang takut kepada Allah, ahlul takwa, orang yang takwa kepada Allah, ahlul ibadah, ahlul istiqomah, begitu. Nah, sekarang ini sudah pergeseran nama. Ini sudah pergeseran nama. Karena itu awas, hati-hati. Ya, nggak cukup hanya ilmu, tapi ilmu adalah untuk diamalkan. Kira-kira cukup nggak petani itu menanam bibit padi, tumbuh pohon padi, tapi nggak mengeluarkan biji padi? Cukup? Kapan panennya? Hasilnya apa? Ya sia-sia. Lah buat apa? Kita ngairi, kita pupui, nggak keluar padi, hanya pohonnya aja gede. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, tanpa hasil. Al ilmu bila amal kasyajar bila tamal. Hanya sekedar kita gedekan pohonnya, tapi nggak mengeluarkan buah, ya pegel. Sama dengan kita gedekan itu kuda, tapi nggak mau berjalan itu kuda. Lunggu dok nongkrong kudanya. Lah buat apa? Nah, begitulah ilmu yang ada pada kita ini buat apa? Saudara, air itu kalau mengalir manfaat. Masuk ke sawah bisa mengairi sawah. Masuk ke rumah bisa buat mandi, buat cuci pakaian, buat masak, macam-macam. Masuk ke rumah sakit, wah, untuk membantu orang-orang yang sakit, membersihkan rumah sakit. Masuk masjid untuk wudhu, untuk macam-macam. Mengalir air. Ilmu kalau mengalir, diajarkan, diamalkan seperti air tadi itu manfaat. Tapi kalau ilmu, kalau air itu menggenang, nggak mengalir, entar lagi keluar macam-macam penyakit itu akan tumbuh ada di situ, jentik-jentiknya, demam berdarah, cikungunya, kemudian apa lagi, penyakit-penyakit dari nyamuk tadi itu, malaria gitu ya. Begitulah juga ilmu ini kalau nggak mengalir, nggak dijadikan amal, nggak dijadikan zikir, nggak dijadikan untuk dakwah mengajar, berhenti aja, penyakit nanti ada. Karena itu penting untuk diamalkan. Baik. Umitaluhu, kasih permisalan yang lainnya. Lau kana lirajulin hararah wa marad safrawi. Kalau seandainya ada orang sakit misalnya apa ya, yang kuning itu namanya apa, liver misalnya, panas gitu ya, kemudian ditentukan ada obatnya, rempah ini atau rempah itu misalnya, dia tidak bisa akan sembuh cuma hanya sekedar membawa itu rempah-rempahan tanpa diminum, harus dipakai. La yahsul bur'u ayasyifa, enggak mungkin akan dia sehat kecuali dengan dipakai itu rempah-rempahnya. Kamu kalau sakit perut misalnya, bawa obat apa? Oh, diabetes misalnya. Obat ini. Sakit kepala, obat ini. Kira-kira bawa obat sembuh ini tanpa diminum? Saya bawa obat tapi tanpa diminum, ada hasil? Ya enggak dong. Minum. Nanti insya Allah Allah akan tampakkan hasil
hasilnya. Ilmu cuma dibawa, cuma dihafal, tapi tidak diamalkan. Ada hasil? Enggak. Laksanakan dengan baik, insya Allah akan diterima dan akan menjadi amalan yang manfaat bagi kamu. Begitu seharusnya orang berpikir logis. Karena itu dibilang kalau seandainya walau qara'tal ilma mi'ata sanah, seandainya kamu itu belajar ilmu sampai 100 tahun, nggak mungkin dong ya. 100 tahun belajar ilmu, dah mandek siang dan malam. Wa jama'ta alfa kitab, kamu sudah ngumpulkan 1000 kitab khatam, kalau perlu apal. La takunu musta'iddan li rahmatillah, kamu tidak menjadi orang yang siap mendapatkan rahmat Allah illa bil amal, kecuali mengamalkan ilmu. Bukan banyaknya ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Kenapa Allah berfirman wa an laisa lil insani illa ma sa'a? Hendaknya tidak ada an itu wa annahu, itu an mukhaffaf namanya. Wa an laisa lil insan, sesungguhnya tidak ada ditulis pahala bagi manusia illa masa'a, kecuali dari usahanya. Masa ai mata sabab Allah. Karena itu nggak bisa manusia cukup dengan ilmu aja, harus diamalkan. Lah usahanya kamu apa? Itulah yang dicatat. Nggak bisa dengan ilmu lo godok ngono terus mau diangkat derajatnya oleh Allah. Illa biasa. Harus ada usaha. Usaha itu nanti yang akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menjadikan ayat ini, wah itu sudah tidak bisa dikatakan masa. Kalau begitu amalannya orang lain itu tidak manfaat. Karena itu membaca Quran untuk si mayit tidak bisa. Ini apa? Masa'a. Masa'a itu mata sabab, yang sekiranya menjadi sabab kamu buat masjid. Jadi ini masjid, kemudian sampai orang sholat, kamu adalah sa'a, kamu menjadi sebab orang sholat di sini. Orang yang maksiat, kamu nasihati sampai dia bertobat, kamu menjadi sebab orang tadi itu tobat, maka kamu mendapatkan pahala. Orang itu tobat, tapi kamu mendapatkan pahalanya orang itu tobat. Begitu juga yang lainnya, mandala 'alal khair kafa'ili, addal 'alal khair kafa'ili. Nah sekarang misalnya ada orang sudah mati, Masya Allah, murid-muridnya semuanya kumpul, semuanya baca Quran, menghatamkan Quran, mendoakan dia semuanya. Ini orang soleh menjadi sebab orang-orang menghatamkan Quran. Itu termasuk masalah. Itu termasuk usaha. Itu sabab dia tadi itu menjadi orang bisa baca Al-Quran. Itu masalah namanya. Karena itu jangan diartikan yang terlalu sempit, tapi artikan yang luas, begitu.